Perkenalkan Bu, saya dari mahasiswa UNIF ingin melakukan penyuluhan tentang pencegahan diare pada anak. Ya, silakan Mas Sena. Iya, Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Neng Esri Anggitasari dari program studi D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Apa benar dengan Ibu Intan? Oh iya, benar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang diare pada anak, Bu. Bolehkah saya minta waktunya 5-10 menit, Bu? Iya, boleh. Baiklah, Bu. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu diare? Diare itu ini apa? Buang air besar yang sering. Iya. Baiklah, saya di sini akan memaparkan apa itu diare. Diare atau mencret adalah buang air besar yang lebih sering, lebih dari 3 kali sehari, dan tinja yang dikeluarkan lebih lunak dari biasanya atau dianggap tidak normal oleh ibu. Kemudian ada penyebab diare. Penyebab diare bisa disebabkan oleh virus, kuman atau bakteri, parasit, susu yang tidak cocok. Biasanya itu pada bayi ya, Bu. Kemudian ada hal-hal yang dapat menimbulkan diare. Yang pertama, ada makan tanpa cuci tangan yang bersih. Kemudian minum air mentah, makanan yang dihinggapi lalat, buang air besar di sembarang tempat, lingkungan rumah yang kumuh dan kotor. Kemudian pemberian makanan tambahan ASI yang terlalu dini pada bayi. Selanjutnya ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa mencret adalah tanda bahwa anak akan bertambah besar, mencret adalah tanda bahwa anak akan tumbuh gigi, mencret adalah tanda bahwa anak akan segera bisa jalan, mencret disebabkan oleh roh jahat. Semua pendapat tadi tidak benar ya, Bu. Mencret bukan merupakan pertanda bahwa anak akan bertambah besar atau bertambah pintar, dan bukan merupakan pertanda pertumbuhan anak. Yang jelas adalah mencret merupakan suatu masalah kesehatan yang harus diatasi dengan segera. Bila tidak bisa, timbul gangguan kesehatan yang serius, bahkan bisa berakibatkan kematian. Perlu diingat bahwa diare adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Apapun sebabnya, diare adalah penyakit. Apapun sebabnya, diare sangat berbahaya ya, Bu. Diare bila tidak diatasi dengan tepat dapat mengakibatkan kematian, Bu. Kemudian, untuk cara mengatasi diare, yang pertama berikan larutan oralit atau larutan gula garam. Terus berikan cairan dari bahan makanan seperti sup, air tajin, dan minuman yogurt. Kemudian berikan air putih masak. Lalu bila anak berusia kurang dari 6 bulan dan masih diberi ASI, teruskan pemberian ASIannya ya, Bu. Oh iya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum cara membuat oralit? Garam sama apa? Gula ditambah air dicampur. Ya, itu kalau misalnya tidak ada oralit ya, Bu. Oh iya. Ini kalau untuk pembuatan dan memberikan oralit itu, sebelumnya cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu, lalu bilas dengan air sampai bersih. Kemudian sediakan 1 gelas air minum atau 200 cc. Kemudian masukkan 1 bungkus oralit ke dalam air minum. Kemudian aduk cairan oralit sampai larut. Kemudian ini yang Ibu bilang tadi kan, untuk cara pembuatan larutan gula garam ketika misalnya kita di rumah tidak ada oralit. Untuk caranya, yang pertama masukkan gula 1 sendok teh penuh, kemudian masukkan garam 1/4 sendok teh, kemudian beri air masak 1 gelas, kemudian campur bahan tersebut diaduk hingga larut, lalu berikan pada si anak. Kemudian teruskan pemberian ASI makanan. Yang pertama, berikan ASI lebih sering. Yang kedua, bila tidak minum ASI, berikan susu yang biasa diminum. Kemudian, bila anak berumur 6 bulan atau lebih sudah mendapatkan makanan padat seperti makanan dari tepung yang bisa dicampur dengan kacang-kacangan, sayuran, daging atau ikan, dan ditambahkan sedikit minyak. Kemudian, pemberian makanan sedikit demi sedikit tapi sering ya, Bu. Paling tidak 6 kali sehari. Lalu anak diberi makan dengan jumlah yang lebih banyak setiap hari selama 2 minggu setelah diare berhenti.
Bila tidak diberikan oleh petugas kesehatan, jangan berikan obat-obatan ya Bu. Segera bawa ke dokter atau puskesmas jika salah satu tanda di bawah ini ditemui pada si anak. Yang pertama, apabila si anak tidak membaik dalam 3 hari, tinja cair keluar amat sering, muntah berulang-ulang, sangat haus, tidak mau makan atau minum seperti biasanya, demam, ada darah dalam tinja, anak terlihat sangat lemah, didapati 1 atau lebih tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan. Berikut ada tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan. Kesadaran menurun pada si anak, matanya cekung, tidak bisa minum atau malas minum. Kemudian cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat, tidak lagi buang air kecil. Lalu di sini ada cara pencegahan diare pada si anak. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Sayuran, buah, dan bahan makanan harus dicuci sebelum dimasak atau dimakan. Lalu selalu minum air yang telah direbus atau air masak atau air matang. Kemudian memasak makanan dengan cara yang benar. Makanan harus dilindungi dari hinggapan lalat dan kecoa. Saat anak diare, perlu diingat kembali yaitu jaga kebersihan, beri oralit, teruskan pemberian ASI dan makanan. Jika diare berlanjut, segera bawa ke petugas kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit ya Bu. Apabila Ibu sudah paham, bolehkah saya minta Ibu jelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan? Diare itu ciri-cirinya karena terlalu sering buang air besar, kemudian tinjanya lunak dari biasanya, kemudian muntah berulang-ulang, kemudian sering merasa haus, tidak mau makan atau minum seperti biasanya, kemudian ada demam, ada darah dalam tinja, kemudian ada pencegahannya sering jaga kebersihan makanan dan minuman, kalau bisa dimasak dengan matang, kemudian dicuci dengan bersih, menggunakan sabun, kemudian ya ada tadi oralit, dibuat larutan garam dan gula. Garam, masukkan gula, kemudian garam, masukkan air hangat, kemudian diaduk beri pada bayi atau anak. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Jika ada yang perlu ditanyakan, ini ada brosur, dan jika Ibu ingin hubungi ada nomor saya di sini ya Bu. Oh iya. Baiklah Bu, itu saja. Saya pamit ya Bu. Iya, terima kasih ya Nak. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.